Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi dengan kita di Hotel Safari Padang. Assalamualaikum Pak Are, Pak Yul. Waalaikumsalam. Selamat datang di Hotel Pak Joni. Safari Padang, Pak Yul Ferry dan Pak Rin Ladi ya. Teman-teman semuanya, sore ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Ini sudah lama kita tunggu ini, kedatangan Pak Yul sama Pak Are ini. Alhamdulillah, beliau sore ini bisa singgah ke Hotel Safari Padang dan kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai Akademi Paramita Bukit Tinggi. Ya. Betul Pak Yul ya? Ya. Nah, ini kita perkenalkan Pak Yul Ferry. Beliau adalah direktur daripada Akademi Paramita Bukit Tinggi dan Pak Renaldi sebagai Kabiro Akademik. Biro Akademiknya Akademi Paramita Bukit Tinggi. Jadi ini kesempatan yang sangat berbeda sekali. Ya. Apa kabar Pak Yul? Kabar baik, Alhamdulillah. Pak. Pak Ari apa kabar ini? Luar biasa. Teman-teman semuanya mau tahu nih Pak Yul. Ya Pak. Akademi Paramita Bukit Tinggi itu bagaimana sejarahnya nih? Dan kapan berdiri kira-kira itu ya? Oh ya, baik. Makasih Pak Joni. Pertama kami kenalkan saya Direktur Yul Ferry, Direktur Akademi Wisata Paramita Bukit Tinggi, dan ada Pak Ari bagian Kepala Biro Akademik. Jadi kami terima kasih kepada Pak Joni telah mengundang kami ke sini dan bisa hadir di Safari Hotel. Sukses juga untuk Safari Hotel. Terima kasih. Semoga kita bisa bekerja sama ke depan lebih lanjut dengan Akademi Wisata Paramita Bukit Tinggi. Baik Pak, tentang pertanyaan tadi, tentang apa tadi Pak? Profil, profil sejarah, ya. Jadi sejarahnya dulu, ini kampus ini kan berdiri di bawah ya naungan Yayasan Dharma Paramita Sumatera Barat. Yayasan Dharma Paramita Sumatera Barat ini dulunya berkantor di Hotel Dimensi Hotel Bukit Tinggi. Ya, betul, ya. Jadi mungkin karena setiap hari, karena waktu itu termasuk orang punya hotel juga termasuk dalam yayasan. Mungkin karena setiap hari melihat orang hotel, lihat hotel, jadi timbul lah niat, keinginan bagaimana, karena dulu masih gini Pak ya, dulu SDM hotel kan masih SMP masih banyak, SD masih banyak, sekali, ya. Jadi timbullah niat dari orang-orang perintis yayasan itu, bagaimana caranya kita meningkatkan SDM perhotelan. Karena Pak Helmen Basir waktu itu termasuk dalam yayasan. Iya betul. Waktu itu pendirian. Jadi mungkin itulah misi beliau, agar hotel ini ke depannya lebih profesional dan meningkatkan sumber daya manusianya. Maka dibukalah, dirintis pertama itu sekolah tinggi sekolah tinggi pariwisata Paramita. Tapi tidak tercapai saya itu, hanya tercapai baru D3 Akademi Wisata Paramita. Itulah awal mula berdiri tunasnya Paramita. Dan ketika izin keluar diurus, bermula kantor memang di Dimen Hotel. Hotel Dimen ya. Luar biasa. Jadi teman-teman semuanya ini tahun 2003 izin keluar. Sudah lama ya. Ini seperti ini. Lumayan lah Pak, lama. Jadi teman semuanya ini berawal dari seperti Pak Yul sampaikan tadi, keberadaan yayasan ini berada di Hotel Dimen ya. Hotel Dimen dulunya. Karena Dimen itu adalah hotel yang sangat populer di saat itu. Ya. Nah, itu sangat digandrungi oleh teman-teman Malaysia itu. Iya, jadi itu dia. Jadi hotel Pak senior Yul, juga itu Pak. Hotel senior betul ya. Hotelnya tuh. Gitu. Di Sumatera Barat ya. Jadi Pak Yul bersama yayasan melihat nih suatu kesempatan emas nih. Iya. Makanya kita meningkatkan lagi SDM kita. Dulu awalnya mau buka sekolah tinggi ya Pak ya. Sekolah tinggi. Sekolah tinggi pariwisata Pak Are ya. Baru tercapainya. Nah itu. Tiga baru ya Pak. Betul ya. Dan waktu itu saya juga sebagai karyawan Hotel Dimen. Oh iya. Jadi saya direkrut double job lah itu. Karyawan hotelnya juga, karyawan yayasan dia juga. Nah itu. Jadi mungkin karena saya dari hotel, kerja di hotel, mungkin dibawalah saya ikut mengurus izin menembus program ini gitu kan. Sehingga ikut membantu saya waktu itu. Betul ya. Akhirnya tahun 2003 berdirilah yang namanya Akademi Paramita Bukit Tinggi. Dan itu pun memang kita yang ngurus dulu izinnya. Sampai ke Jakarta saya diinterview ke Bandung, tempat di melalui proses yang panjang ya Pak Re. Panjang Pak. Baik, kita lanjut Pak Yul ya dan Pak Re. Kira-kira nih teman-teman mau tahu nih visi dan misi Akademi Paramita Bukit Tinggi apa? Seperti apa Pak? Saya kalau visi sekarang ini kan bagaimana Akademi Paramita itu terkenal di
Sumatera, Sumatera, dan ya. Indonesia lah. ini Indonesia, sekarang. ya, betul. Kalau sudah mulai meningkat, apalagi dengan D4 nanti kan, karena di Indonesia. Yang jelas kalau misi kita bagaimana kita menyukseskan dan membantu industri-industri perhotelan dalam penyediaan SDM. Betul. Itu aja misi kita. Jadi saya tidak berpaling ke yang lain. Kami tetap Paramita fokus menyediakan SDM untuk perhotelan. Makanya kami sekarang banyak kerjasama dengan hotel-hotel, dengan industri perhotelan, dan Boga juga. Ya, mudah-mudahan sampai hari ini, alhamdulillah, mahasiswa dan Kadin Paramita diterima lah di Iya, industri alhamdulillah. perhotelan, khususnya Sumatera Barat. Iya, luar Itu biasa. dibuktikan dengan banyaknya MOU kami dengan hotel. Gitu. Iya, betul. Ini visi dan misi yang mulia ini, Pak. Bagaimana Akademi Paramita menyiapkan SDM, sumber daya manusia yang siap pakai. Siap pakai. Nah, dan semua sudah terlatih dan siap pakai untuk di industri. Ya. Ini visi yang sangat bagus sekali. Membantu Bapak lah ya. Iya dah. Sama di hotel sebagai GM, jadi Iya, kami iya. menjaga SDM-nya Pak. Besok-besok jangan Siap lupa pakai, Bapak ya. minta Siap, karyawan ke kami. Jumlah tenaga. Betul. Ini teman-teman mau tahu Pak, kira-kira program studi apa saja yang ada di sana ini? Kira-kira. Bisa Pak Rem, Pak Rem? Kalau Iya, Pak ya, Rizwan. boleh Pak, saya izin jawab ya Pak, terkait dengan program studi kita baru ada satu prodi ya Pak ya, Iya. Bina Wisata. Bina Nah, wisata. kan tetapi kita Konsentrasi. memiliki 3 konsentrasi. Konsentrasinya Pak. 3 ya, betul. Konsentrasi pertama ada perhotelan, Hmm, ada tata boga atau kuliner, Iya. kemudian ada perjalanan wisata. bina wisata. Ya, jadi baru 3 konsentrasi dengan satu prodi gitu Pak. Betul, betul. Iya. Tambah barista yang Ya, direncanakan. yang terbaru ini barista Pak. Barista, kita ya. baru ikut tren. Lagi tren nih Iya, barista Keren, ya. ya Pak ya. Barista. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman semuanya atau adik-adik yang baru tamat SMK atau SMA, ini tempat yang sangat ideal sekali di Akademi Paramita Bukit Tinggi dengan program studi Bina Wisata sudah ada 3 dan bertambah 1 lagi nih Iya, tambah konsentrasinya. 1 lagi, Pak. Iya, betul. Ada perhotelan, kemudian ada tata boga Boga, atau ya. kuliner, Perjalanan ditambah wisata. perjalanan wisata, Ya. terakhir barista. Barista. Luar biasa sekali nih Iya. Pak Re ya. Iya Pak. Mudah-mudahan. Teman-teman ingin tahu nih Pak Re, atau Pak Re di mana alamat kampus kita gitu loh. Alamat kita gampang carinya Pak, di Jalan Veteran, Jalan Veteran ya. Simpang Tembok, Bukit Tinggi. Kalau dari Jam Begadang Bapak lurus saja ke bawah arah ke Lurus ke Medan, bawah, ya. nah nyampe aja tuh Pak. Oh, Di Simpang. iya, Kira-kira 200 meter lah ya di Jam Begadang ya. Oh, iya. Arah ke Medan, sebelum betul. Pacuan Kudang. Oh iya. Untuk kondisi sekarang kita ada 2 kampus Mm-mm. alamatnya. Itu alamat kampus 1 di sana. Mm-mm. Kampus 2-nya tuh di Simpang Taluk. Simpang Nah, Taluk. di kampung di ujung bypass. Ujung bypass ya, Simpang betul, Taluk. ya. Nah, Jalan bypass ya Pak. Ya, Jalan jadi bypass. teman-teman semuanya ini seperti Pak Yul bilang ada 2 kampus nih, kampus 1 dan kampus 2 ya Pak Yul ya. Iya, Dan dua-duanya tempat yang sangat strategis sepertinya. iya Pak, Mudah dalam kota. dijangkau kemana-mana gitu. Iya, mudah dijangkau Nah, dalam itu kota. luar biasanya. Tengah kota ya Pak. Tengah Iya, kota. Tengah kota, ya. Artinya untuk adik-adik nanti lokasi sekitar itu menampung tempat kos. Iya benar Pak. iya. Iya, memang Itu murah sekali carinya Pak. Iya betul Pak. Jadi lokasi kampus kita tuh memang berada dengan lokasi-lokasi di mana anak-anak itu bisa Kos, ya, betul. apalagi pusat perbelanjaan dan segala macam. Itu dia. Dekat gitu Pak. Iya betul. Dikira multiplier efeknya lah gitu ya. Ah, gitu. Itu panen sekarang tuh Pak, malah kewalahan. Iya, iya. Masih ada anak-anak kami yang belum dapat kos. Karena ada penuh kos sekeliling kampus ya Sekitaran Pak kampus ya. itu. Iya. Jadi memang untuk anak-anak baru sebagai tambahan bagi kami itu Pak. Jadi memang kalau anak-anak itu memang di luar daripada Sumbar, Iya. maka diusahakan untuk mencari tempat kosnya. Oh, Jadi kalau luar Sumbar nggak usah bingung-bingung udah bingung. kita Pak. bantu ya Pak Kita ya. bantu. Nah itu dia. Gitu Pak. Aduh, ini suatu kelebihan dari kampus Akademi Pramita Bukit Tinggi. Jadi adik-adik semuanya kalau kita dari luar provinsi jangan khawatir. Jangan khawatir. Cukup hubungi Pak Re. Pak Yul atau Pak Re nih. Nah. Nanti dibantu di mana kita tempat yang ideal untuk menginap atau tempat kosnya. Tempat Itu jadi Pak Re ya. tempat kos. Luar biasa. Nah ini ada sedikit pertanyaan dari teman-teman Pak. Itu adik-adik kita. Struktur biayanya mahal atau bagaimana gitu? Atau Biar ada ada, Pak, ya? ada nggak kira-kira beasiswa ini untuk adik-adik kita? Ada, Pak, ada. Ya, pasti Pak. Saya izin jawab ya Pak. Oh, Iya, boleh, iya. silakan. Itu dia. Pak Re. Jadi di Ekpar Pramita Pak, jadi kita punya beasiswa nanti ada KIPKA juga Pak. Kipka ya. Nah, salah satu syarat bagi penerima KIPKA itu tentu memiliki SKTN gitu. Iya, ada syarat-syarat Tidak tertentu. mampu, gitu Betul, ya, Pak. ya.
memiliki kartu KIPKA atau PIP di SMA atau SMK-nya dulu. Gitu. Nah, kemudian ada beasiswa dari sisi yayasan ya Pak ya. Iya, Nah, yayasan, ya. Atau mungkin beasiswa dari berprestasi ya namanya gitu. Nah, itulah semacam beasiswa yang kita miliki itu saat ini Pak. Gitu. Betul. Ya. Ada beasiswa tambahan juga Pak dari luar, misalnya dari Basnas, Dari Basnas, dari aspirasi, Ya, nah, aspirasi. anggota DPRD, ya kan Betul. Sumbar, ada juga Pak. Jadi banyak sepertinya beasiswa yang disediakan oleh Akademi Pramita ya Pak ya. Ya. Nah, iya. Ada beasiswa yayasan, Iya. ada KIP-nya, KIP-nya, ya. KIP-nya, kemudian ada dana aspirasi juga. Ada sih Dan Basnas juga. Basnas dari Jadi bagi adik-adik itu nanti kalau memang berasal dari keluarga yang kurang mampu, tapi mampu secara akademik, Ya. nah itu ada nanti kita kasih solusinya. Nah, Jadi nggak ada cerita sama sekarang pernah kuliah kan itu. Betul, Itu, betul. ya, Nah, konsep tidak boleh. itu konsep kita. Jadi biaya tidak menghalangi karena dicarikan solusi nih Solusi ada. oleh kampus kita ya betul. Tidak ada alasan tidak kuliah hari ini Betul, lagi Pak. betul, Pemerintah Pak. sudah menyediakan beasiswa KIPKA ini kan Nah, banyak itu nih Pak. Bisa Dan sebagai tambahan kurang juga, mampu, Pak, kan? kan biasa kalau memang adik-adik ini memang tidak mendapat kuota KIPKA atau apa-apa, biasanya sistem kuliah kita bisa cicil Pak uang kuliahnya. Nah itu dia. Iya, Pak. Iya, saya itu lagi. Cicil ya, Dan lebih ringan lagi ya. Iya, lebih ringan lagi. Nah, panjang mereka mau untuk berkuliah dan kemampuan akademiknya luar biasa. Kita support untuk kuliah gitu Pak. Kira-kira boleh tahu nggak di angka berapa Pak? Nih teman-teman atau adik-adik mau tahu nih, saya harus nyiapin dana berapa untuk kuliah nanti gitu loh. Nah, ini pasti harga khusus dikasihkan nih. Kalau agak khusus, kalau Uang pendaftaran berapa Pak? uang pendaftaran sekarang 250. 50. Nah, uang pembangunan atau uang pangkalnya 4.200.000 ya. Iya. Nah, uang semester 2.800.000. Iya. 6 bulan ya. Per 6 bulan. Nah, itu pun bisa dicicil, Pak. Dicicil lagi. Kami kan tahu kondisi lah gitu ya, Betul, karena betul ya. apalagi situasi sekarang ekonomi masyarakat kan. Jadi kami dengan sudah rapat dengan yayasan mengambil kebijakan bahwasanya uang kuliah boleh dicicil. Itu di angka yang tidak memberatkan sepertinya Pak. Karena bisa dicicil. Bisa dicicil. Nah, Betul, Pak. ada kemudahan Ada lagi gitu. kemudahan. Ya. Jadi itu adalah sebagai bentuk penawaran kami atau semacam keringanan yang kami kasih buat adik yang mau kuliah di Akbar Pramita. Nah itu dia. Nanti yang dipikirkannya uang sudah aja lagi kan. Ya, Iya. sudah aja lagi. Apalagi dapat beasiswa Pak. Itu udah full ditanggung pemerintah kayak Nah, kita itu seperti dia. KIPKA itu Uang kan. kuliah ditanggung, Uang makan dapat pula kan. Uang hidup saku ditanggung, uang Iya, saku udah ditanggung. dapat pula gitu. Uang sudah aja dipikirkannya uang lagi sudah kan. aja lagi kan. Lagi. Senang sekali kan. Apalagi alasan orang tidak kuliah. Nggak ada lagi kan. Ada lagi alasan. Ada alasan tidak kuliah. Duduk diam, Ya. duit pulang. Luar biasa. Aduh, Pak Yul sedikit nih. Adik-adik mau tahu gimana cara mendaftar di sana Pak? Ah. Gimana proses kira-kira ini? Kalau mendaftar bisa offline, langsung ke sana offline, bisa. langsung ke kampus ya. Online juga ada linknya, Ibu ya. Ada linknya. Nanti kalau udah kontak nanti dikasih link. Oh iya. Tapi kalau adik-adik bisa nanya informasi, bisa di IG, bisa di FB, bisa kontak person, bisa ada di sana semua kan. Atau ada di brosur-brosur yang kami edar, share, itu semuanya ada kontak person di sana kan. Iya. Bisa datang secara langsung lah ke Iya, betul. atau memang mengikuti mungkin di IG-nya udah ini ya Pak. Iya. Iya, Kita iya. selalu update terkait perkembangan bagaimana Pak Pramita tadi terkenal dari hari itu udah kegiatan kampus kami tetap kami upload di media sosial kan. Ya, seperti itu, Pak. nah itu dia. Kami ikuti perkembangan zaman juga Betul, kan. setuju. Tesnya juga tes masuk bisa online. Oh bisa online. Daftar online ada tes masuk sekalian online. Nah, Ya. itu. Jadi tidak sulit, tidak susah. sulit, ya, Pak, Jadi ya? tidak susah. Iya. Jadi sekalipun mereka adik ini jauh di Papua mungkin barangkali Iya, seperti itu iya, ya Pak iya, ya. betul. Iya. Dia udah bisa langsung ujiannya dari sana aja bisa. Nah itu dia. Jadi mau kuliahnya nanti baru datang ke Bukit Tinggi. Nah, Nah, ya. luar biasa sekali. Iya. Jadi adik-adik atau teman-teman semua jangan khawatir ini. Mendaftar cukup mudah. Mudah ya. Cukup lihat nanti IG-nya, Instagram-nya, Iya. atau mungkin nanti ada Facebook-nya juga, Iya. ada kotak persennya, atau datang ke kampus. Iya, kita langsung ya Pak. Nanti disambut sama ibu-ibu kita yang cantik-cantik, Pak. Cantik-cantik dosennya. Dan ramah-ramah gitu kan. Nah, itu jangan khawatir Apalagi adik-adik dan dosen-dosennya teman-teman. luar biasa. Nah, ya kan? itu dia. Luar biasa. Iya, yang muda-muda ya Pak. Nah, itu. Iya, kemarin kan kita dapat dosen tuh, saya Bapak Nadir. Oh iya, 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 betul. Nah, ketemu lah Pak dosen saya cantik. Iya, Pak, iya, gitu iya, kan, iya. kan.
Dan satu lagi Pak, yang Nah. sangat penting tuh Pak, para pemerintah tuh nggak ada yang killer dosennya Pak. Nah itu dia. Nah, Murah yang senyum semuanya. Iya, Betul. Hospitality-nya. hospitality-nya gitu. Ini Pak Yul dan Pak Ari, ini ada kabar gembira nih. Tadi barusan saya dengar ini. Katanya sudah Akademi Paramita Bukit Tinggi sudah mendapatkan izin D4-nya. Waduh, ini luar biasa sekali. Bisa ceritakan sedikit Pak, gimana ini Iya, Pak, siap. prosesnya sampai mendapatkan hal luar biasa itu gitu. Iya, Pak? iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah, ya. Makasih Pak Jani. Nah. Ya memang sekarang sudah Akademi Fasilitas sudah berekspansi lah sedikit, lah mengembangkan sayap. Ya, alhamdulillah. Dan setahun terakhir ini kami sudah mengurus izin untuk program Diploma 4. Ya. Dan alhamdulillah sudah keluar SK izinnya. Nah. Dan hari ini kami baru dari LLDT menjemput. Oh Kan? iya, hari ini Nah, ya. dan sudah berarti dengan demikian izin sudah keluar, berarti kami sudah berhak menerima mahasiswa baru kan. Jadi kami mungkin besok rapat pertemuan, nah lalu mungkin kami menerima lagi mahasiswa baru untuk D4. Nah, itu dia. Betul, betul. Itulah kira izin dan mahasiswanya, kalau boleh saya sambung ceritanya ya sebetulnya alumni ini sudah banyak mendaftar Sudah nih Pak, pasti, ya. alumni kan. Karena Udah beda ya, menunggu ini kan. ahli media dengan sarjana ini. Sarjana peterapan kan ya, Peterapan nih, iya. ya, betul. Dan Bisa pasti lulusan D4 itu nanti kualifikasi lebih tinggi lebih dan sudah pasti posisi lebih bagus di industri. industri Dan ya. gajinya pasti lebih besar lagi. Nah, Secara nggak langsung udah ngangkat. Grade-nya udah naik. Iya. Ya. Nah, itu dia. jadi sesuai dengan misi awal tadi juga Pak, Ah. kami bagaimana ingin menciptakan, membantu orang industri pariwisata perhotelan lah khususnya kan, meningkat SDM-nya. Dengan S1 atau D4 kan lebih meningkatkan ya. Mungkin udah bisa dia sekarang jadi GM atau buka usaha lagi kan. Iya, Nah, itu ke depan kita. luar biasa sekali. Ini mungkin prosesnya tidak mudah juga seperti yang Pak Ibu bilang dari akademi itu susah minta ampun. Iya. D4 pun susah setahun ya Pak ya. Setahun Pak pengurusan Ngurus Pak. Ya, izinnya. setahun kita lalu keluar. Alhamdulillah sudah Baru keluar keluar. izin. Ini mungkin ada sedikit informasi untuk teman-teman Pak. Fasilitasnya seperti apa nanti ini? Fasilitasnya, kemudian sarana yang ada di kampus kita itu bisa dijelaskan sedikit. Baik Pak. Atau tenaga pengajar juga deh. Iya. Kalau fasilitas saya nanti tambah pada ya. Iya. Iya, iya. Kalau fasilitas sarana-sarana kami alhamdulillah menyediakan labor kan. Ada Kampus yang labornya. pertama sudah kampus sendiri. Aku sendiri, milik sendiri. Mungkin Ya. dalam tahap pengembangan kami kan membangun insya Allah tahun awal tahun besok Iya. kami mulai mengembangkan karena sudah milik sendiri. Suatu kami juga banyak kerjasama dengan industri Iya. sebagai sarana tempat praktek. Tempat praktek ya. Nah, di samping labor kampus sendiri juga ada gitu kan. Jadi banyak industri pariwisata, perhotelan, boga dan kuliner termasuk barista kami ciptakan itu Iya, iya. kerjasama. Yang kedua SDM-nya dan alhamdulillah sekarang sudah banyak dosen-dosen yang S2 pariwisata. Iya, betul. Kalau dulu kan masih susah kita mencari. Betul, betul. Zaman mengurus izin dulu Pak, susah tuh Pak Iya. mencari. Baru izin Minimal dulu berapa orang gitu masih ya. S1 Ya, yang diakui S1, ya. sarjana wisata S1. Betul. Sekarang kalau dosen kan udah keniscayaan ya, otomatis harus S2 minimal lagi Iya, kan. betul. Dan benar kita sudah memenuhi, termasuk yang D4 ini Alhamdulillah. sudah memenuhi kuota kami 5 orang S2 Nah, pariwisata. Dan itu pun tidak hanya tamatan Sumbar, Ya. dari Bali, Nah, iya. ada yang dari Jogja, Jogja ya. ada yang dari Trisakti mungkin Pak ya. Iya, Trisakti, juga, nah gitu kan. ya, Stipram ya, program Jogja Betul, juga ada betul. gitu kan. Ya, ini memang ya, ini sedikit saya tambahkan Pak ya terkait labor ini Pak. Kita memang menyediakan labor kitchen-nya, Ada labor kitchen-nya. kemudian ada labor praktek front office-nya, ada housekeeping. housekeeping-nya. Jadi untuk fasilitas nggak usah ragu lah Silakan, silakan, bagi Pak. adik-adik Iya, Pak, benar, Pak. yang ingin bergabung daftar Paramita ini. Mhm. Nah, lepas daripada itu memang di sisi alumni kita ada juga yang bikin usaha semacam tour and travelnya, Ya, itu bisa juga masuk ke dalam MOU kita loh Pak. gitu. Betul, betul. Nah, jadi adik-adik nanti kalau prakteknya ya kalau memang kita bisa saja nanti combine dengan hotel Ya. atau mungkin di travelnya gitu Pak. Betul, betul. Luar Jadi biasa. itulah secara ini fasilitas alhamdulillah bisa menunjang untuk perkuliahan kita nanti gitu Pak. Betul, betul. Luar biasa. Jadi Sebagai tambahan Pak, ya, boleh saya silakan, tambah Pak ya? Iya, Pak.
Karena dosen-dosen kami kan kita kan vokasi. Vokasi, Jadi lebih betul. banyak praktek gitu kan. Betul. Jadi maka dosen-dosen kami itu rata-rata punya industri. Betul, betul. Ada yang punya travel, Ya. ada punya hotel, Ya. ada punya cafe, Iya, iya. ada punya laundry, Ada homestay juga ya. ada Pak? punya homestay. Iya. Jadi aplikatif sekali ilmu dosen itu kan. Dia punya industrinya, lalu dikasih ilmunya ke anak-anak, lalu dibawa praktek ke industrinya Iya. masing-masing. Nah, itu kan Wah, program pemerintah sekarang sekali itu kan yang kita support gitu kan. Betul. Nah, itulah salah satu Luar biasa keunggulan sekali. kami Iya. gitu kan. Dan tambahannya mungkin Pak, barangkali dari sisi dosen kita Pak, sampai mereka udah S2, tapi orang-orang ini orang praktisi Iya, pariwisata Pak. Praktisi. Orang Betul, praktisi betul. semua yang kita berdayakan untuk tenaga pengajar kita Iya. sebagai dosen gitu. Iya, iya. Udah lama bergabung di industri ya. Iya, Iya, lama iya. bergabung. Dan Udah itu pun GMDM. level mereka mungkin ya level SOD Iya. atau HRD manager gitu Pak kan. Jadi memang orang-orang praktisi yang mau Betul, kita berdayakan untuk sebagai dosen gitu Pak. Betul. Jadi luar biasa sekali. Adik semuanya, teman-teman semua jangan khawatir. Seperti Pak Yul bilang dan Pak Ari sampaikan, itu Akademi Pariwisata Bukit Tinggi itu sudah punya gedung sendiri. Iya, Kan Dan betul. sudah dilengkapi dengan labor. Ada labor boganya, front office-nya, housekeeping-nya. Itu sudah lengkap semuanya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ditambah lagi sama Pak Ari dan Pak Yul tadi, tenaga pengajarnya betul-betul dari semua dosen yang punya kompetensinya. Iya. Sesuai dengan bidangnya. gitu. Iya, betul Pak. Dan dimiliki juga industri penyokongnya gitu loh. Iya. Pemiliknya, general Iya. manajersnya, Iya. atau manajernya yang memberikan ilmu itu luar biasa sekali itu. Jadi link and match-nya semakin dekat itu Pak ya. Betul Pak. Hubungannya udah semakin dekat jembatannya nih. Iya. Jadi aplikatif Aplikasinya, sekali lah ilmunya betul, gitu. betul, Tidak iya, hanya iya. dia mendapatkan teori, tapi langsung di Nah, industri itu dia. diterapkan. Ini kelebihan dari Akademi Paramita, ya Pak. Sama lagi Pak ya mengenai ini Pak, apa namanya, kita perkuliahan itu lebih pada 70% praktek ya Pak ya. Iya. Nah, 30% teori. teori. Nah jadi memang adik-adik ini nanti kita persiapkan untuk langsung terjun ke dunia industri gitu Pak. Betul. Nah jadi seperti itu Itu dia. pola atau sistem perkuliahan kami ya Iya. Pak Paramita. Jadi adik itu nggak usah bingung atau Iya. apa gitu terkait bagaimana sistem perkuliahannya kan seperti itu Betul, Pak. betul. Luar biasa sekali. Sedikit nih yang terakhir nih Pak Yo dan Pak Re. Kira-kira harapan Pak Yoveri apa nih terhadap adik-adik kita yang mau masuk nanti? Hmm. Apa harapannya ini kira-kira? Harapan ke Sampaikan. depan. Ah, Ya, baik Pak. Harapan kami yang pertama semoga Paramita tetap jaya. Ya, Amin, amin. mudah-mudahan, Amin. ya. Jaya, jaya, jaya. Jaya, Luar jaya, biasa jaya. ya. Luar biasa. Ah, itu moto dari Bapak yang ngasih Moto luar kita biasa ya. kan. Iya, Nama kemarin kan. Iya, iya. Itu kan itu dibuktikan dengan alhamdulillah kami buka ada 4 tahun Ya. sekarang dan ke depan kami bercita-cita buka politeknik atau institut Ya, dan kami juga bercita-cita dengan yayasan nih harus ada buka S2 lagi nanti S2 vokasi rencana. Vokasi, Nah, itu cita-cita ke depan. Nah segi adik-adik harapan ke adik-adik jangan cemas kuliah di Paramita itu dia. karena dari pengalaman kami Pak 2 sekian tahun kami menjalankan boleh dibilang 90% itu bekerja lah Pak. Terserap semuanya. Terserap di dalam Iya, bekerja. betul, ya. Karena di industri, apalagi di Sumbar, memang pariwisata kan Iya, yang betul. ada industri pariwisata yang banyak peluang kerja di pariwisata, khususnya perhotelan, kuliner dan barista. Iya. Jadi boleh dikatakan tidak ada yang menganggur lah gitu. Jadi kami memang tidak menciptakan penganggur. Mungkin Betul. itu kelebihan kami dengan kampus lain, sekolah Itu lain, dia. dengan jurusan lain gitu Iya, kan. iya, betul. Nah, mungkin jurusan lain tamat 100 yang bekerja 20 orang kan. iya. Kalau kami bekerja tamat 50 alhamdulillah bekerja. Alhamdulillah. Malah sudah bekerja sebelum tamat ya. Iya, Pak. diminta tuh. Nah, kan setelah magang tuh, Bang. Misalnya magang tempat Bapak di Sapa di hotel, setelah magang Bapak minta lagi Nah, bekerja kan. iya. Nah, jadi sambil tugas sakit dia bekerja lagi kan. Iya, Nah, betul, tamat numpang izin wisuda aja lagi dia ke tempat kami dari Iya. Bapak. Nah, itu rata-rata begitu, Pak. Seperti yang kami pengalaman. Itu bertambah. bukan mengada-ada kami, itu real yang kami alami. Betul. Sebagai tambahan juga Pak dari kami dan Paramita itu ada suatu program yang memang sejalan dengan moto kami Pak. Iya, iya. Jadi ada program moto kami itu bekerja sambil kuliah, Nah, kuliah sambil bekerja Pak. betul. Nah itu mereka kami diperbolehkan Pak, boleh kita izinkan untuk bekerja sepanjang mereka bisa memanage waktunya Pak. Betul. Iya. Ini waktu untuk bekerja, ini untuk kuliah. Ya. Nah rata-rata setelah magang di semester 3 rata-rata industri banyak yang melirik anak-anak kita loh Pak. Pasti, Gitu. Nah ya. itu memang kita ini Pak upload, silakan mereka bekerja. Kita permudah ya Pak ya. Permudah, Nah, kita itu. nggak ada persulit Betul soal ya. itu. Nah, kalau kedua ada satu keunggulan lagi,
Jadi magang kita ada dua kali nih Dua Pak. kali, ya. Dua kali selama 3 tahun itu. Ya. Nah, terakhir di semester 6 ya Pak ya. Iya, Enam, ya. Nah, ini adalah peluang-peluang bagi mereka untuk mendapatkan semacam Melatih pekerjaan. kompetensinya, Iya, ya. melatih Nah. kompetensi langsung gitu Pak kan. Nah, jadi kami harapkan di magang semester 6 itu tunjukkanlah skillnya, kemampuannya. Sehingga nanti anak-anak ini kami harapkan nggak harus melamar loh Pak gitu ya Pak. Ya. Nggak harus melamar di Iya, tempat iya. kerja. Iya. Kalau dapat orang itu yang minta. Ini minta, ya. Diminta. Nah, inilah selama ini semacam rahasia Pramita itu. Ya, itu dia. Sekarang kita publish loh Pak. Iya, iya, Gitu, iya. Pak. Luar biasa, luar biasa. Tambah magangnya lagi Pak. Tambah magang. Keahliannya kan, kalian dulu magang, kami kan udah ada ke luar negeri sekarang nih. Sekarang ada yang mau berangkat nih ke Malaysia dan Taiwan. Taiwan ya. Walaupun dulu pernah juga kami terapkan di Malaysia tahun 2014 dulu kan, tapi karena COVID terhenti, Iya. baru sekarang baru mulai lagi kan. Betul. Nah, itu magang ke luar negeri kan lebih enak juga kan, dapat uang saku, Iya. membawa duit dia pulang kan. Besar lagi kan ya. Enak banget tuh. Aduh, luar biasa. Jadi teman-teman semuanya dan adik-adik semuanya, banyak sekali yang bisa kita dapatkan informasi dari Pak Yulferi dan Pak Re. Mudah-mudahan nanti berguna nih untuk adik-adik bisa melanjutkan kuliahnya di Akademi Paramita Bukit Tinggi. Dan pintu terbuka nih 24 jam Iya. sama Iya. Pak Re dan Pak Yul. Dan bisa dilihat di media sosial Akademi Paramita Bukit Tinggi. Harapan lagi Pak, boleh Pak? Ya, silakan Pak. Nah, harapan tambahan mungkin gini Pak. Mungkin harapan kepada Bapak ini. Iya, iya, silakan. Sebagai Iya, GM ya, pimpinan siap, hotel siap, ya. siap. Ya Bu Iya. Iya. Jadi izinkanlah karyawan-karyawannya untuk kuliah sambil bekerja. Iya. Khususnya kepada GM-GM seluruh Sumatera Barat. Iya. Izinkanlah karena kita kan kuliah bisa hibrid sekarang. Bisa hibrid. Bisa online, bisa offline. Betul, ya. Nah, berilah kesempatan anak-anak bangsa kita yang jadi karyawan Bapak Ibu untuk menambah ilmunya dan meningkatkan kualitas dirinya dengan menyambung dia pendidikannya, Ya. dengan melanjutkan studi lebih tinggi. Nah. Kuliah mode 3, mode 4. Betul. Kalau mungkin kan karena dari pengalaman ada Pak, kami kan dah banyak alumni nih Pak. Niratan nih Pak Ale juga alumni Iya, dulu iya, kan. betul. Alumni itu kan yang namanya bekerja itu kan ada masanya juga Iya, Pak ya. betul. Jadi tiba masanya nanti mungkin dia banyak nih, mungkin jadi dosen, ya silakan lanjut D3, D1, S1 atau D4, lanjut S2. Jenuh bekerja nanti kita bisa jadi dosen. Nah, alhamdulillah kami alumni-alumni yang pingin bakat mengembang karir sebagai dosen, Pak, saya terima, Pak. Betul, betul. Saya fasilitasi, Pasti. supaya belajar nggak apa-apa. Iya, Belajar dulu, ujung-ujungnya banyak. Ini dari awal juga, saya juga dari nol, Pak Re dari nol. Iya, Itu iya. Bu Sri juga, Bu Linda juga. Iya, Pak Pida tadi juga alumni itu, Pak. Alumni kita, Kak Bu Tata juga. luar biasa ya. Kita fasilitasi, Pak. Itu mudah-mudahan itu harapan ke industri Ya, betul, Pak. pariwisata di Sumatera Barat. Ya, ya, Bapak dan mudah-mudahan tim lah dengan teman-teman siap, gitu ya. ya. Nah. Ini mudah-mudahan ini dari Pak Yul nih sudah buka pintu bagi karyawan-karyawan hotel. Iya, betul, Baik Pak. hotel berbintang atau non bintang. Iya. Terbuka kesempatan untuk karyawan untuk kuliah di Offline Akademi dan Paramita online. Bukit Tinggi. Karena dia sifatnya hibrid ya. Hibrid. Bisa online, Bisa offline. dia tidak membebani sebetulnya. Ada kelas karyawan juga mungkin Pak ya? Iya, bisa Pak. Bisa dibuka Bisa. itu kelas karyawannya. Nah, ini kesempatan emas ini. Dan spesial rate juga kita kasih Nah, nanti kalau harga untuk khusus yang lagi itu. rekomendasi dari GM Nah, sendiri. itu dia. Harga, kan? Jangan lupa segera hubungi Pak Yul dan Pak Re. Iya. Atau segera lihat Segera join lah. IG-nya. Tidak hotel aja spesial rate ya. Kami juga bisa spesial rate Iya, itu iya. Pak. Aduh, luar biasa. Baik teman-teman, adik-adik semuanya, itulah perbincangan kita sore ini dengan Pak Yulferi, Direktur Akademi Paramita Bukit Tinggi, dan Pak Rinaldi, Biro Akademik Akademi Paramita Bukit Tinggi. Mungkin banyak masukan, informasi bisa kita dapatkan. Kita cukupkan dulu teman-teman semuanya sore ini. Terima kasih banyak Pak Yul. Terima kasih, Bapak Pak Joni. Re. Ya, sukses Mudah-mudahan bersama kita Pak. ketemu lagi Pak. Terima Insya Allah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar Paramita Bukit Tinggi